kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarkan kami mengerti isi hati-Mu dan Kau urapi pembicara kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudah kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan Yesus? Sudahkah kita menikmati kasih yang luar biasa pada pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki tema di dalam doa pagi bulan ini adalah tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita belajar, kita bisa menikmati kerajaan Allah. Kita bisa tinggal di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara bukan secara duniawi, tetapi kerajaan Allah nanti ketika kita pulang. Tetapi bagaimana cara kita bisa menghadirkan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah ada di dalam pekerjaan kita. Kerajaan Allah ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan kerajaan Allah itu ada dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kalau kita belum terdaftar, kalau kita di dunia ini kita tahu setiap warga negara yang baik, kita memiliki masuk di dalam KK, yaitu kartu keluarga, yang dimana itu terdaftar nama-nama kita yang dicatat oleh pemerintahan. Kalau kita sudah tercatat di dalam KK, berarti kita tercatat sebagai warga negara yang baik. Kalau kita belum tercatat, kita mau tanya, kita warga negara mana Bapak Saudara? Kalau kita belajar di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Bapak Saudara, kita harus menarik kerajaan Allah itu ada di muka bumi ini. Bagaimana kehidupan kita ini bisa menikmati hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan. Karena di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17, kalau hidup di bawah pemerintahan Allah berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 seperti ini firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan itu? Bagaimana kita bisa menjadi warga negara kerajaan Allah? Yang pertama adalah seperti tadi dikatakan, kita harus tercatat di dalam kehidupan setiap pemerintahan yang ada di dalam kerajaan Allah, Bapak Saudara. Kalau kita mungkin mengalami yang namanya belum tercatat di dalam kehidupan pemerintahan yang saat ini di dunia ini, kita tidak bisa mengurus segala sesuatunya. Kita akan terbentur dengan segala syarat, karena kalau kita tidak memiliki KK atau bahkan kita tidak memiliki KTP identitas kita bahwa kita adalah warga negara yang baik, bagaimana kita bisa mengurus setiap masalah-masalah yang dengan pemerintahan? Tetapi kalau kita memiliki dan nama kita terdaftar di dalam setiap KK, di dalam KTP, ketika kita harus mengurus dengan pemerintahan akan dipermudah Bapak Saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tercatat sebagai warga negara kerajaan Allah, maka segala urusan, segala pergumulan-pergumulan kita, saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita Bapak Saudara. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi warga negara kerajaan Allah? Yang harus kita lakukan adalah bertobat dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Kita harus bertobat dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita akan begitu banyak mengalami hal yang rumit, tetapi kalau kita berani bertobat dan kita beriman kepada sungguh-sungguh bahwa kita harus tercatat di dalam kerajaan Allah, maka segala urusan kita, segala pergumulan kita, segala apa yang kita kerjakan Bapak Saudara akan
Tuhan jawab dengan sungguh-sungguh. Kalau kita misal hidup di Indonesia, coba kita walaupun kita terdaftar, kalau kita hidup, kebetulan saya hidup di perkampungan Bapak Saudara. Jadi kita harus ikut aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Kita harus aktif di setiap kegiatan-kegiatan daripada warga yang diadakan dari lingkungan RT itu. Coba kalau kita tidak aktif Bapak Saudara, apalagi hidup di perkampungan, kita akan mengalami yang namanya tidak dianggap Bapak Saudara. Coba ketika kita sedang kerja bakti, kita tidak hadir. Minggu depan kita saya ada pelayanan. Nah, minggu depan lagi, bulan depan lagi kita RT itu mengadakan kegiatan, kita enggak hadir. Setiap ada arisan, bapak-bapak kita enggak hadir. Alasan kita pekerjaan kita pelayanan. Nah, akhirnya kita tidak dianggap oleh warga di tempat itu. Kalau kita bertanya, ada mungkin tamu yang bertanya, akan dijawab, saya tidak tahu, itu bukan warga kami. Karena dia tidak aktif dalam kegiatan berkewarganegaraan di RT ini. Nah Bapak Saudara, kalau kita berani mengatakan kita adalah warga kerajaan Allah yang tercatat, yang kita memiliki KTP atau bukan bahkan kakak kita tercatat di dalam kerajaan Allah, berarti kita harus aktif di dalam kita melakukan setiap kegiatan kita. Kita harus aktif memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau Bapak Saudara mengeluh tentang kesehatan, ketika kita memiliki BPJS, kita akan ditangani dengan baik. Apalagi Bapa kita yang di surga, pemerintahan kerajaan Allah, bagaimana kita menarik saat ini sekalipun kita di bumi, hidup kita seperti kerajaan, tinggal di dalam kerajaan pemerintahan Allah yang luar biasa Bapak Saudara. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang masalah, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Aku percaya aku adalah warga kerajaan Allah. Setiap aku mengeluh kepada pemerintahan daripada kerajaan Allah, yaitu Bapa di surga, Bapak Yesus Kristus, saya percaya setiap pergumulan demi pergumulan, masalah-masalah yang sedang hadapi, pasti Tuhan akan berikan jawaban senantiasa. Di dalam Markus pasal yang ke-1 Bapak Saudara ayat yang ke-15. Di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata seperti ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, Bapak Saudara, dikatakan di sini adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobat adalah berbalik dari hidup yang lama ke kehidupan yang baru, dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik, di dalam kehidupan yang tidak baik menjadi hari-harinya dengan baik. Kita yang melayani hanya motivasinya sesuatu hal, kita rubah menjadi motivasi benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, terkadang ketika kita melayani mungkin kita seenaknya sendiri. Terkadang kita yang penting aku melayani Tuhan, toh gak ada aku, tidak mungkin jalan melayani. Nah Bapak Saudara, ayo kita benar-benar bertobat. Kalau kita benar-benar warga kerajaan Allah, kita harus meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita benar-benar kerajaan Allah, kita akan mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus namanya. Pertobatan ini sungguh sangat penting. Kalau kita masih hidup di dunia lama, kita masih hidup dengan hal-hal yang masa lalu kita, bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa terdaftar sebagai warga negara kerajaan Allah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam KK kerajaan Allah Bapak Saudara. Kalau kehidupan kita masih sama saja, kalau kita masih sembarangan hidup kita, dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bapak Saudara. Sebelum kerajaan sesungguhnya, kerajaan Allah surgawi itu datang, ayo kita ciptakan kehidupan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, di lingkungan pekerjaan kita.
Kita bangun hubungan dengan baik dengan rekan kerja kita. Kita bangun hubungan-hubungan yang baik dengan setiap orang-orang yang kita temui, Bapak Saudara. Di sekolahan kita bangun dengan teman-teman di sekolah, yang kuliah. Di dalam rumah tangga, ayo kita ciptakan kerajaan Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita. Kita mengalami sesuatu hal yang mungkin mengganjal atau menyakiti, cepat-cepat kita bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan, supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam rumah tangga kita. Biar kerajaan Allah itu kita hadirkan di dalam kehidupan kita senantiasa. Ayo Bapak Saudara, kita bangun. Kita berlomba-lomba bertobat. Kita beriman sungguh-sungguh, dikatakan bahwa percayalah kepada Injil, percayalah kepada firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, secara manusia mungkin tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Percayalah ketika engkau benar-benar percaya kepada Injil, percaya kepada firman Tuhan, kau mencari Tuhan sungguh-sungguh, kau bertobat sungguh-sungguh, maka kerajaan Allah itu akan hadir, menaungi setiap hidup kita, menaungi hati kita, menaungi pikiran kita, sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang sedang kita alami, Bapak Saudara. Wow, luar biasa firman Tuhan. Tema yang sungguh luar biasa, dahsyat. Bagaimana kita belajar menciptakan kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak perlu kita nunggu kita pulang ke rumah Bapa baru kita melihat kerajaan Allah, menjadi warga negara kerajaan Allah. Tetapi kita harus menarik selama kita masih hidup. Hidup kita harus berguna. Hidup kita harus bisa menciptakan kerajaan Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Kita harus sungguh-sungguh menciptakan kerajaan Allah. Sehingga setiap lingkungan yang kita hadapi, setiap kita ada, setiap kita hadir dimanapun, kerajaan Allah itu atmosfernya ada senantiasa dalam setiap pergumulan, dan setiap kita ada, kerajaan Allah itu senantiasa menjadi dampak bagi setiap teman-teman kita, lingkungan kita, komunitas kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Nah Bapak Saudara, ayo kita berlomba-lomba menciptakan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus berani bertobat kalau kita mengalami hal-hal yang belum baik. Mungkin kita masih mengalami hal yang buruk, kita mengalami hal-hal yang masih kita lakukan. Kita benar-benar harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh. Kita akan memiliki pergumulan, kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara, firman Tuhan tidak akan panjang lebar Bapak Saudara, tetapi biarlah satu poin ini, bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita menciptakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu berani bertobat dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.